Saya tanya sama Gus dan pemeriksa, ada berapa juta hektar tanah yang akhirnya dibongkar oleh Prabowo diserahkan kembali ke negara? Kan hampir 5 juta hektar. Iya. Artinya kita harus melihat realistisnya, realitanya, bahwasanya Prabowo itu sudah melakukan seluruh tuntutan mahasiswa dari mahasiswa yang 8 itu. Jika kita lihat dari kacamata sosiologi ya, satu-satunya presiden yang masih menjaga hubungan dengan presiden sebelumnya cuma Prabowo loh, Gus. Oh gitu ya? Loh ya, coba apa kita sebelumnya? Sebelumnya coba lihat, apakah Mega menjaga hubungan dengan Habibie? Kan tidak juga. Biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wio. Yes, terima kasih. Kapan-kapan kita jalan-jalan bareng, Bang. Boleh. Ke gunung-gunung dan ke petilasan-petilasan. Masya Allah, ini betul-betul luar biasa penghormatan kita. Pemirsa, podcast kita ini mencerminkan satu pembicaraan yang santai ya, seperti di warung kopi gitulah. Tapi memberikan satu pemahaman ya, apa yang kita ketahui berdasarkan pendekatan komunikasi, pendekatan budaya, dan tentu analisis abang kita ini yang sudah malang melintang di politik dan DPR. Bang, kita ini akan membahas situasi terkini di hari pasca kemerdekaan ini, Bang. Ya. Terutama bagaimana kita merayakan 81 tahun kemerdekaan seperti di layar belakang kita ini, Bang. Namun ada beberapa hal yang dicuitkan oleh mahasiswa yang melakukan demo hari ini tadi. Ada 8 tuntutan mahasiswa ya. Itu salah satunya adalah menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan lain-lainnya sesuai yang banyak beredar di media sosial. Apa yang dimaksud menghentikan KKN ini? Bukankah presiden sebelumnya atau bahkan Pak Prabowo ini gencar melakukan penindakan korupsi lewat instrumen kekuasaan yudikatif, baik di Kejaksaan Agung, kemudian di KPK maupun polisian. Apa kira-kira harapan mahasiswa yang menggebu-gebu ini dalam situasi sekarang ini, Bang? Silakan. Ya, terima kasih Gus Andi, pemirsa setia Gus Andi. Jadi sebenarnya dalam hal mengajukan semacam sebuah kritik terhadap pemerintah itu kita harus melihat dulu semacam sebuah hasil gitu loh. Tidak boleh kita mengkritik pemerintah atau siapapun yang menjalankan pada saat awal mula. Kan tidak boleh kritik itu datang di awal, harusnya kritik itu datang di akhir. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya beberapa tuntutan, kita tidak usah mengelaborasi semua, tetapi beberapa saja. Sebenarnya gini loh. Pada saat Prabowo jadi presiden, yang pertama kali dibongkar itu kan adalah oligarki, Gus. Kalau oligarki ini adalah sumber dari sebuah narasi penjajahan terhadap bangsa sendiri, sebenarnya Prabowo itu sudah membongkar 100% di 100 hari pertama loh. Oh sudah itu ya? Sudah dilakukan langsung ya? Bayangkan Gus, pada 100 hari pertama, yang pertama kali dibongkar adalah dikumpulkan seluruh oligarki ini. Mungkin pemirsa masih bisa mengingat bagaimana 9 naga kah, kura-kura ninja kah, siapapun dikumpulkan oleh Prabowo hari itu loh. Dan itu kelihatan, tampak sekali, kan? Itu adalah semacam sebuah gambaran bagaimana kita harus mengapresiasi Prabowo ini di dalam membongkar kekuatan oligarki itu dulu. Kita bicara lagi misalkan tuntutan yang berkaitan dengan KKN. Coba kita bandingkan KKN yang terjadi di 20 tahun sebelumnya dengan yang sekarang. Ini ingat loh ini, KKN yang terjadi sebelumnya itu betul-betul dari satu kelompok saja. Mungkin warnanya merah kah, biru kah, kuning kah, terserah lah. Tapi sekarang betul-betul ini digabung. Warna merah jambu dan semua warna-warni ada di sana, ada di sini, Gus. Pelangi ya? Pelangi semua. Makanya kabinetnya dibilang kabinet merah putih.
Sebelumnya kabinet itu hanya putih aja, hanya merah saja, hanya warna hijau saja. Jadi sebenarnya agak sedikit kontradiktif dengan pemahaman realita kita. Mungkin lagi misalkan tuntutan ketiga terkait dengan agraria. Saya tanya sama Gus dan pemeriksa, ada berapa juta hektar tanah yang akhirnya dibongkar oleh Prabowo diserahkan kembali ke negara? Kan hampir 5 juta hektar. Artinya kita harus melihat realistisnya, realitanya, bahwasanya Prabowo itu sudah melakukan seluruh tuntutan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang 8 itu. Hanya belum sempurna atau tidak sesuai atau masih ada sisa-sisanya. Kasihlah kesempatan bagi pemerintah baru ini untuk menyelesaikan semua. Jadi sebenarnya Presiden Prabowo sudah melakukannya ya. Sebelum tuntutan ini. Sebelum tuntutan itu diucapkan, itu sudah dilakukan sendiri oleh Presiden Prabowo di 100 hari pertama. Jangan-jangan, ya menurut saya, tuntutan adik-adik mahasiswa ini hanya untuk mempertegas bahwasanya Prabowo sudah benar pelaksanaannya. Jadi demo mahasiswa ini bukan demo terhadap Prabowo, tapi demo untuk menyatakan dukungan terhadap Presiden RI kita. Luar biasa ya. Ini kita balik logikanya. Rasa hormat kita pada adik-adik mahasiswa yang idealismenya tinggi, menyampaikan apa adanya pada saat Presiden melakukan hal yang benar sesuai kebutuhan dan kehendak masyarakat. Mereka dukung. Kalau Presiden mungkin dalam perspektifnya anak-anak mahasiswa kurang berkenan, dia sampaikan. Tapi semua itu kan ada mekanisme dan aturan hukumnya, Pak. Yes, betul Gus, betul. Seperti juga MBG dan lain-lain itu kan kalau sudah dianggarkan dalam APBN itu sudah menjadi undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi apa yang menjadi kritikan dan tuntutan mahasiswa itu adalah satu pijakan yang harus dilakukan oleh stakeholder agar berhati-hati dan melaksanakan dengan konsekuen sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi proses hukum yang sekarang terjadi ini. Nah, Bang, kita masuk ke situasi yang agak sedikit riuh dan menjadi konsumsi publik, itu terkait dengan posisi duduknya Presiden Prabowo yang diapit, Bang. Siapa yang mengapit ini, Bang? Di acara peringatan 17 Agustus kemarin. Detik-detik proklamasi kemerdekaan itu 17 kemarin, pasca acara formalnya itu. Itu keren ini, Bang. Pak Prabowo diapit oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7, dan diapit oleh Wakil Presiden yang juga putra Jokowi. Ini apa maknanya ini, Bang? Menurut Abang ini menarik ini. Coba saya analisa dari kacamata politik, nanti Gus yang lanjutkan dari kacamata budaya ya. Sebenarnya narasi yang bagus itu, Gus, adalah Presiden RI dan Wakil Presiden ditemani oleh Presiden ke-7 RI. Jadi jangan diapit. Oh gitu. Ya, karena ditemani. Jadi artinya betapa bagusnya harmonisasi hubungan presiden dan pendahulunya. Ingat loh, Gus. Harmonisasi. Harmonisasi. Jadi harmoni ini jadi ya, bukan harmoni. Jadi harmoni. Jadi bayangkan loh, Gus. Jika kita lihat dari kacamata sosiologi ya, satu-satunya presiden yang masih menjaga hubungan dengan presiden sebelumnya cuma Prabowo loh, Gus. Oh gitu ya. Loh ya, coba apa kita sebelumnya? Sebelumnya coba lihat, apakah Mega menjaga hubungan dengan Habibie? Kan tidak juga. Biasa-biasa saja. Apakah Jokowi mau menjaga hubungan dengan SBY? Mungkin Jokowi mau, tapi partainya mungkin belum tentu mau. Itu kan juga. Apakah juga Presiden SBY mau berusaha untuk menjaga hubungan dengan Mega? Mungkin SBY mau, tapi Mega nggak mau. Ini banyak varian. Tapi kali ini, Prabowo ini adalah lawan dari semua presiden sebelumnya. Kan betul kan, Gus? Loh, ya kan, Gus? Lawan Pak SBY. Prabowo lawan SBY. Prabowo lawan Jokowi. Loh, tapi ditemani. Loh, ini sebuah contoh kenegarawan yang sangat besar dari seorang presiden namanya Prabowo Subianto. Sosok yang hebat ya. Sosok yang hebat. Ini artinya dari kacamata politik ya.
sehingga kacamata politik ini harus kita cermati dengan baik sehingga narasi yang kita ungkap ke atas itu adalah narasi-narasi untuk pembangunan, persatuan sesuai dengan kita punya moto daripada hari ulang tahun ini. Nah, inilah yang harus kita elaborasi besar. Kalau bisa kita narasikan selalu. Jangan sampai narasinya terkait dengan ini ya terkait kok cuma Presiden Jokowi. Saya yakin pasti di istana itu sudah mengundang semua mantan presiden sebelumnya. Saya tidak tahu. Pasti undang ya? Ya pastilah, tidak mungkin itu. Kenapa nggak datang yang Ya lain? saya nggak tahu yang lainnya, mungkin ada urusan kah, ada rumah sakit kah, mungkin ada juga sibuk sendirilah. Saya juga nggak ngerti. Tapi intinya tidak mungkin protokol istana dalam hal ini seknek tidak mengundang presiden sebelumnya karena itu wajib. Buktinya wakil presiden hadir semua kan? Ya. Nah itu lihat Gus. Saya tidak tahu dari kacamata budaya, tapi menurut saya dari kacamata politik ini adalah pembelajaran tentang sebuah konsep kenegarawan tingkat tinggi. Nah, itu loh. Artinya harmoni antara presiden sekarang sama presiden sebelumnya hanya mampu dipertontonkan oleh menurut saya ya, ini menurut Prabowo Subianto. Sebelumnya ya saya tidak tahu, saya tidak melihat setiap kali ada acara presiden itu ya ada presiden sebelumnya itu ya ikut di situ lama ya, apalagi duduk berdampingan itu cuma kali ini loh Gus. Pemirsa boleh bilang ini bagus atau tidak atau kita mendukung, tapi intinya adalah ini adalah fakta bahwasanya Presiden Subianto menganggap Presiden Jokowi sebelumnya atau jika ada presiden yang lainnya duduk di situ pasti di sampingnya gitu loh. Saking negarawannya ini barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.